Puji Tuhan. Ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu, kasih Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Ini karena mati lampu, jaringan hilang semuanya. Ini baru menyala, listriknya baru menyala, jaringan juga baru bagus kembali. Ya, kita kembali melanjutkan. Ini kita masih membahas dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Kita masih membahas ini ayat 66 sampai 72, ya, terutama membahas tentang penyangkalan Petrus kepada Yesus yang kedua. Ada 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Ada 3 kali dia menyangkal. Yang pertama ayat 67 sampai 68, Petrus menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret. Kemudian yang kedua ayat 69 sampai 70a, Petrus menyangkal bahwa ia adalah seorang dari murid-murid Yesus. Dan yang ketiga ayat 70b sampai 71, Petrus menyangkal Yesus dengan mengutuk dan bersumpah. Kita masih membahas bagian yang kedua. Petrus menyangkal bahwa ia adalah seorang dari murid Yesus. Ya, murid itu adalah seorang yang dipanggil, dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan. Berarti Petrus menyangkal panggilan dan pilihan Tuhan. Sekarang prakteknya tidak setia sampai meninggalkan jabatan pelayanan dengan alasan apapun. Ini jangan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak menyangkal panggilan dan pilihan kita, maka kita harus melayani sesuai dengan pola kerajaan surga. Ya, kita meneladani pribadi Yesus. Ya, bagaimana Yesus dalam permulaan pelayanannya, dia dikelilingi oleh 4 murid. Nah, sama dengan tahta Tuhan di Wahyu pasal yang ke-4. Di sekeliling tahta Tuhan ada 4 makhluk. Nah, jadi melayani sesuai pola kerajaan surga itu sama dengan melayani bersuasana tahta surga. Tahta surga. Dan kita tidak akan mungkin diterlantarkan oleh Tuhan. Kita pasti diperhatikan oleh Tuhan. Nah, 4 murid itu sama dengan 4 makhluk di sekeliling tahta, sama dengan 4 karakter Yesus. Ini harus ada pada kita. Mulai dari murid yang pertama itu Petrus. Nah, ini menunjukkan kalau dikaitkan dengan tahta surga, makhluk yang bermuka singa. Nah, menunjukkan pribadi Yesus sebagai raja. Nah, karakter raja adalah berkemenangan. Kemenangan itu kita dapatkan ya, lewat wibawa firman. Nah, sebab itu firman itu bukan hanya kita dengar, tapi harus sampai dipraktekkan. Pasti kita memiliki wibawa firman, kewibawaan firman. Dalam Amos 3:8, Hosea 5 ayat yang ke-14. Nah, ada wibawa firman. Nah, tetapi iblis itu begitu licik. Ya, dia begitu licik, dia berupaya mau menandingi pribadi Yesus. Dia juga tampil seperti singa yang mengaum, menggigit dan menelan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ini iblis juga, dia mau menandingi pribadi Yesus. Dia tampil seperti singa yang mengaum, menggigit dan menelan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Silakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, inilah cara setan mau menggagalkan kita dalam melayani Tuhan. Dia mau menghilangkan karakter Yesus di dalam diri kita. Dia mau gagalkan kita melayani Tuhan. Yaitu mulai dari mengaum. Iblis itu mengaum. Auman iblis menunjukkan bagi kita secara rohani sekarang, pengertian rohani, auman iblis itu adalah suara-suara yang membimbangkan. Nah, suara-suara yang membimbangkan, yang menakutkan. Nah, coba kalau singa mengaum, anjing saja kalau sudah menggonggong, saut-sautan, orang takut juga. Apalagi ini singa mengaum.
Nah, ini suara yang membimbangkan, yang menakutkan sampai menggugurkan iman. Itu auman singa. Suara-suara yang membimbangkan, menakutkan sampai menggugurkan iman. Contohnya ajaran palsu. Nah, itu membimbangkan. Ajaran yang berbeda dengan ajaran yang kita terima selama ini. Nah, itu ajaran palsu. Nah, itu membimbangkan. Nah, sehingga ya, sudah mulai tanya-tanya, sudah mulai ingin tahu bagaimana caranya, bagaimana ibadahnya. Nah, itu sudah berarti dia sudah bimbang, sudah kena auman singa. Apalagi suara-suara daging, nah, itu juga auman singa. Suara-suara daging, ya. Ketika mendengar berita-berita yang menakutkan, nah, itu semua auman singa. Nah, apalagi ketika diperhadapkan dengan pencobaan, nah, muncul suara-suara daging. Itu auman singa. Ini cara setan begitu licik, mau menggagalkan kita masuk dalam pelayanan yang benar, yang bersuasana tahta surga, yang sesuai pola kerajaan surga. Nah, ada auman singa. Nah, tidak cukup dengan mengaum. Nah, cara kerja setan yang kedua, setelah mengaum dia menggigit. Nah, tentu digigit dulu ya, bukan langsung ditelan. Nah, kalau singa itu dia kunyah dulu, dia koyak-koyak dulu mangsanya, baru dia telan. Masa langsung telan hidup-hidup ikan paus itu langsung menelan. Nah, ini singa menggigit. Nah, apa yang dia gigit? Ada dua yang dia gigit. Amos 3 ayat 12. Ini cara kerja setan. Mau menggagalkan kita memiliki karakter Yesus. Mau menggagalkan pelayanan kita. Mari kita baca Amos 3 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan. Seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Iya, ini auman singa. Ya, yang dia mengaum kemudian dia menggigit. Yang dia gigit ada dua di sini. Mulai dari yang pertama menggigit betis. Nah, ini dia gigit. Betis dia gigit. Nah, tujuannya apa? Supaya anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan tidak punya pendirian yang teguh. Nah, ini tidak punya pendirian yang teguh atas pengajaran yang benar. Digigit betisnya. Nah, ini 2 tulang, bukan cuma 1. Berarti 2 betis digigit. Nah, 1 saja sudah pincang, tidak teguh pendirian. Apalagi 2. Nah, supaya gereja Tuhan tidak punya pendirian teguh, pendirian yang kuat atas firman pengajaran yang benar. Dan juga tidak punya pendirian yang kuat atas korban Kristus. Sehingga gampang jatuh dalam dosa. Kalah, tidak menang. Jatuh dalam dosa, kalah dia. Dikalahkan oleh dosa. Dikalahkan oleh ajaran palsu. Tidak punya pendirian yang kuat lagi. Apa yang mau diharapkan kalau hamba Tuhan tidak punya keteguhan terhadap pengajaran? Bagaimana mau membawa ke jemaat bertemu dengan Yesus kalau pengajarannya ganti-ganti? Hari ini A, minggu depan B, bulan depan C, tahun depan D. Jemaat bingung yang mana yang mau diikuti. Ajarannya gado-gado. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Kemudian menggigit, yang kedua menggigit telinga. Ini singa menggigit telinga. Sehingga anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan sudah tidak punya minat lagi mendengar pengajaran yang benar. Sudah tidak ada gairah. Sudah bosan. Jenuh, tidak suka mendengar pengajaran yang benar. Itu telinga digigit. Itu sudah tidak punya minat. Dan akhirnya telinga ini hanya dipakai untuk mendengar ajaran-ajaran lain, dongeng-dongeng, lawak-lawak, sampai mendengar gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu telinganya sudah digigit. Mana ada kemenangan?
Sementara kemenangan itu kita raih karena wibawa firman. Wibawa firman pengajaran benar. Nah, sudah tidak ada wibawa firman padanya, ya kalah terus. Nah, 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 4. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2 sampai ayat yang keempat. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini yang benar, pengajaran yang benar. Tapi ayat 3, karena akan datang waktunya. Akan datang waktunya ya sekarang ini. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sudah tidak sehat. dapat lagi menerima ajaran sehat. Pengajaran yang benar dianggap menyusahkan, dianggap menakutkan dan seterusnya, ya. Merepotkan, merugikan. Nah itu terus. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Cari firman yang cocok bagi telinga. Terus mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, ini akhirnya mendengar firman yang cocok bagi telinga. Ya. Kalau tidak cocok bagi keinginan telinganya, dia tidak mau dengar. Nah ini hati-hati, telinga sudah digigit. Inilah cara kerja setan. Jadi dia mengaum, ya, itu lewat suara-suara yang membimbangkan, menakutkan, menggugurkan iman. Ya, itulah ajaran palsu, gosip-gosip, berita-berita menakutkan. Kemudian kalau sudah kena auman, nah sudah ketakutan, nah, dia gigit, betisnya dia gigit, tidak punya pendirian lagi. Nah, atas korban keris, atas pengajaran benar, gampang sekali jatuh dalam dosa. Telinganya digigit. Sudah tidak bisa menerima pengajaran yang sehat, yang benar. Hanya suka mendengar ajaran yang cocok bagi daging. Dongeng-dongeng, lawak-lawak. Nah itu. Nah, akibatnya murtad. Gugur dari iman. Gugur dari iman. Nah, 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. Ayat 1 sampai 2. Ini akibatnya. Murtad, gugur dari iman. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah ini murtad. Ya. Murtad itu gugur dari iman. Tinggalkan pengajaran yang benar. Sudah meninggalkan pengajaran benar. Sampai meninggalkan Yesus. Bisa. Meninggalkan pengajaran benar sampai meninggalkan Yesus. Nah, berarti murtad ini berarti sudah ditelan. Nah, tadi iblis itu singa, dia seperti singa mengaum dan menelan. Nah, dia sudah mengaum, dia gigit, dia telan, sudah ditelan, dikuasai sepenuhnya oleh setan. Hati-hati ya, hati-hati. Kita sebab itu banyak mendengar firman sampai praktek. Banyak mendengar auman singa dari suku Yehuda, mendengar firman sampai praktek. Biar kita ada kekuatan untuk ada wibawa firman untuk menang. Sebab iblis juga tampil menandingi, menyaingi Yesus. Dia tampil sebagai singa juga. Yang mengaum, menggigit, menelan. Jangan sampai kita dikuasai oleh setan sepenuhnya. Nah, orang yang murtad itu sudah sukar untuk dipulihkan. Pada umumnya kalau sudah meninggalkan pengajaran yang benar, dia pasti menghina pengajaran itu. Dia hina, dia olok. Orang seperti ini sulit untuk dipulihkan. Untuk kembali pada pengajaran yang sehat itu sulit. Begitu juga ini mati lampu lagi, hilang lagi sinyal. Tuhan Yesus toh. Ini setan mengganggu. Dia mengaum. Dia mau, dia diusik-usik, dia ganggu. Kamu bicarakan saya pun kopias itu. Ya kan. Tapi kita punya wibawa firman, kita menang ya. Tuhan. Mungkin bisa dibaharui. Mbak dibaca Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang baik, karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian.
sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka. Nah, ini orang yang murtad itu tidak bisa dibaharui. Ini karakter yang pertama, karakter Yesus sebagai raja. Ayo kita harus punya kewibawaan gitu. Makanya biarlah kita menjadi kehidupan yang terkembang, sungguh-sungguh terkembang. Di situ kita bisa menikmati firman pengajaran benar yang diberitakan secara ulang berulang, supaya memberikan kesempatan bagi kita memiliki kewibawaan firman untuk menang. Orang yang terkembang itu dia berada di bawah tangan Tuhan yang kuat, berada di tangan Tuhan yang kuat, dan pasti menang. Ada wibawa Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 judulnya di situ tentang penggembalaan. Nah, ayat yang ke-6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi orang yang tergembala itu orang yang merendahkan diri, berada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Pasti ada wibawa firman. Ada wibawa firman dalam kehidupannya. Puji Tuhan, semoga kita bisa. Kita cepat yang kedua, Andreas. Murid yang kedua adalah Andreas. Ini sama dengan makhluk bermuka lembu. Makhluk yang bermuka lembu. Menunjukkan pribadi Yesus sebagai hamba. Nah, ini pribadi Yesus sebagai hamba. Karakter apa yang harus ada pada kita? Yang kita teladani, yang kita teladani dari pribadi Yesus. Nah, ini harus ada pada kita. Karakter hamba yang harus ada pada kita. Yang pertama, kita teladani dari pribadi Yesus. Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat 7 sampai 8. Filipi 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, terima kasih. Nah, ini kita belajar untuk bisa memiliki karakter sebagai hamba, yaitu taat dengar-dengaran pada firman Tuhan, apapun resikonya, sampai daging tidak bersuara lagi. Ini karakter hamba. Taat dengar-dengaran pada firman, apapun resiko, sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, ini ada pada kita. Maka pelayanan kita pasti berhasil. Ya, mungkin kita orang Bina, gereja kecil, jemaat sedikit, tapi kita melayani, punya karakter hamba, taat pada firman, sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, itu yang akan berhasil menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Daripada hebat kelihatannya, melayani banyak jiwa seperti Musa, mengumpulkan segenap jemaat Israel, dan ada mujizat. Dia mengeluarkan air dari gunung batu. Dia pukul gunung batu, air keluar, bangsa Israel bisa minum. Nah, tapi Tuhan bilang, kamu melanggar kekudusan namaku, kamu tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tidak bisa masuk di tanah Kanaan. Nah, jadi kalau tidak taat, biar hebat di mata manusia, banyak yang orang dikumpulkan, ada mujizat bagi Tuhan. Itu bukan itu yang Tuhan perlukan. Bukan itu yang Tuhan pilih. Musa gagal masuk di tanah Kanaan. Jangan sampai kita gagal masuk di Kanaan Samaru, Yerusalem yang baru. Tuhan tolong, semoga kita bisa mengerti. Ini karakter hamba yang harus ada pada taat dengar-dengaran pada firman, apapun resiko, sampai daging tidak bersuara. Nah, karakter hamba yang kedua, Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Ini juga harus ada pada kita. Lukas 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Silakan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya dia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanan itu, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu.
Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi karakter sebagai hamba. Sudah live? Sudah live? Semoga. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Ya, mohon maaf ini terganggu terus, mati lampu, sering mati lampu. Jadi tertunda terus, terjeda terus siaran langsungnya. Kita lanjutkan ya, makhluk yang kedua ya. Murid yang kedua itulah Andreas. Ya, itu menunjukkan makhluk bermuka lembu ya, menampilkan atau menunjukkan pribadi Yesus sebagai hamba. Dia adalah hamba. Karakter Yesus sebagai hamba harus ada pada kita supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Yaitu karakter yang pertama di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8, taat dengar-dengaran pada firman. Apapun resikonya sampai daging tidak bersuara lagi. Taat dengar-dengaran pada firman. Apapun resikonya sampai daging tidak bersuara lagi. Kemudian karakter yang kedua, kembali baca ulang. Lukas 17 tadi, mari dibaca kembali. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Siapa di antara kamu ya, silakan, yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya, ini karakter hamba yang kedua, yaitu tidak menuntut hak. Tidak menuntut hak, hanya melakukan kewajiban. Ini karakter yang kedua. Tidak menuntut hak, hanya melakukan kewajiban. Ayo, tidak usah menuntut. Lakukan saja kewajiban. Kewajiban kita adalah memuaskan Tuhan. Itu kewajiban kita. Memuaskan Tuhan, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, melayani, memuliakan Tuhan. Itu kewajiban kita. Tidak usah tuntut. Jangan menuntut ini, jangan menuntut itu. Dan Tuhan tidak pernah menipu. Kalau kita melakukan kewajiban kita, melayani, memuaskan Tuhan, Tuhan tidak pernah menipu. Ya. Di dalam Yesaya 49, mari kita baca di sini. Tuhan menjamin hak dan upah kita. Yesaya 49, ayat 3 sampai 4. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Iya, itu kewajiban kita, melayani, memuaskan Tuhan saja. Hak dan upah kita terjamin di tangan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Kita lihat dari Andreas. Andreas ini adalah penjala ikan. Nah, hidupnya sebelum dia menjadi penjala manusia, dia menjala ikan. Aktivitas untuk memenuhi kepentingan dirinya. Tetapi Tuhan panggil dia untuk melayani, menjadi muridnya Yesus, untuk melayani Tuhan, menjadi penjala manusia. Nah, penjala manusia atau menjala manusia itu adalah aktivitas untuk memenuhi kepentingan Tuhan dan kepentingan tubuh Kristus. Nah, ya, di sini Andreas, dia tidak menuntut haknya. Dia tidak menuntut haknya. Dia korbankan malah
Kepentingannya sendiri dia korbankan. Untuk kepentingan Tuhan, kepentingan tubuh Kristus. Nah, ini yang kita perlu teladani biar ada dalam diri kita karakter hamba ini. Yaitu karakter taat dengar-dengaran pada firman apapun resikonya. Sampai daging tidak bersuara lagi. Dan karakter tidak menuntut hak, hanya melakukan kewajiban. Itulah yang disebut dengan doulos. Tidak menuntut hak, hanya melakukan kewajiban. Nah, kalau digabungkan karakter hamba itu adalah taat dengar-dengaran pada firman sekalipun harus berkorban segala-galanya. Sampai mengorbankan seluruh hidup, ya. Taat dengar-dengaran pada firman Tuhan sekalipun harus berkorban segala-galanya, mengorbankan kepentingan diri untuk memenuhi kepentingan Tuhan, kepentingan tubuh Kristus. Sekali lagi Tuhan tidak pernah menipu. Tadi dalam Yesaya 49, hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Amin. Tuhan jamin semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Dan jika kita taat pada firman Tuhan, sekalipun harus mengorbankan segala-galanya, kita sekali lagi memiliki kekuatan Tuhan. Kita memiliki kekuatan firman. Kekuatan Tuhan dari firman itu. Ada kekuatan. Sehingga kita tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dikalahkan, kadangkala kita melayani dikalahkan dengan kepentingan kita sendiri. Kebutuhan kita sendiri. Ya, seringkali begitu. Ya, sehingga begitu berbenturan dengan pekerjaan Tuhan. Aduh, saya butuh ini, saya ada keperluan. Kalau saya melayani, nanti saya tidak dapat keuntungan, saya rugi dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, akhirnya pekerjaan Tuhan yang diterlantarkan demi memenuhi kepentingannya sendiri. Itu bukan hamba, itu tidak punya karakter hamba. Apalagi kami hamba Tuhan sepenuh. Ya, waktu hari Senin ini Lili sudah mulai demam. Besoknya Selasa pagi, Selasa subuh saya harus memandu ibadah doa pagi. Ya, dari sini ya. Dari jam 4:30 disiarkan live. Kemudian Rabu juga begitu. Sementara demamnya dia kadang naik turun demamnya. Sehingga tidak bisa tidur. Kami berdua harus jaga dia. Terbangun, tidak cukup tidur. Nah, sudah berpikir saya mau beritahukan kepada jemaat Diora, jemaat Tentena, ya, bahwa tidak ada doa pagi. Sebab saya tidak cukup tidur. Ya. Memang betul-betul KO. Ya. Ya, tetapi diingatkan Tuhan, ya jangan. Korbankan kepentingan sendiri demi kepentingan tubuh Kristus. Saya minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melayani dan bisa hari Selasa, hari Rabu bisa pimpin doa pagi. Ini demi kepentingan tubuh Kristus, bukan kepentingan sendiri. Tadi juga istri saya sudah tawari, mohon maaf saya bukan menonjolkan diri, tidak. Ayah buka puasa saja, ayah. Buka saja, makan ini, makan itu. Karena dari doa subuh tadi, pokoknya setelah saya doa subuh, kepala saya sakit, kayak mau pecah. Sampai saat ini berjuang ini mengatasi sakit kepala ini, sakit sekali, kayak mau pecah. Sakit, saya tinggal strap. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tapi untuk kepentingan tubuh saya bilang nantilah selesai ibadah baru berbuka. Cuma saya sudah minum lah. Ya, untuk makannya nanti sebentar. Tadi saya sudah minum ini. Sementara ibadah ini minum. Ya. Ini ada moknya sini. Ini berubah ya. Waktu minggu lalu juga begitu. Selalu hari pendalaman Alkitab. Iblis ganggu. Karena saya puasa. Memang jadwal saya puasa. Saya selalu ambil waktu hari Jumat. Puasa. Pas mulai khotbah. Saya kira gempa bumi. Kenapa sudah goyang semua ini? Goyang, sudah keringat dingin darah Yesus, sudah goyang. Siapa yang goyang mimbar ini? Padahal karena itu ya keterganggu
badan saya strap. Tidak bisa dikalahkan. Tidak boleh dikalahkan oleh setan. Saya bersama dengan Tuhan. Ada wibawa firman kok. Pasti menang. Amin. Kisah Rasul. Mari kita baca. Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 21. Kalau bersama dengan Tuhan, kita mau taat pada firman. Ada kekuatan dari firman itu dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa dikalahkan oleh apapun, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 dulu. 13 kemudian 19 sampai 21. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sampai 21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ya ini, tidak bisa dikalahkan. Petrus tidak terpelajar, tapi menghadapi sidang mahkamah agama berani dia, orang sampai kaget. Wah, ini Petrus Yohanes tidak terpelajar kok bisa memberikan jawab seperti itu. Itu. Jadi tidak usah takut. Saya juga bukan sarjana. Tapi kalau ada wibawa firman, wibawa Kristus, firman itu ditaati. Guru kami mengajarkan firman itu akan bersumber dari diri kita. Ada kekuatan. Sampai Papa bilang sampai dari pori-pori itu keluar tuh firman semua. Saking luar biasanya kekuatan firman itu. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini beberapa kali kalau datang pendata dari pemerintah, siapa namanya Pak Pendeta? Mau didata ini. Ini. Gelarnya? Pendeta ini. Gelarnya tinggal saya mau bilang SHT bukan STH, SHT, saya hamba Tuhan. Mari, tidak usah takut. Ya, mungkin Bapak Ibu ditekan dari segala penjuru, tekanan keluarga, tekanan dari siapa teman dan lain sebagainya karena pengajaran ini. Asalkan kita mau taat dan rela berkorban apa saja, ada kekuatan firman pada diri kita. Kekuatan Tuhan pada diri kita. Ya, baca lagi ya. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Bahkan maut pun tidak bisa mengalahkan kita. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Mari. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Harta ini yang dimaksud dengan harta ini itu di ayat 3 dan 4. Injil kemuliaan, cahaya Injil kemuliaan. Pengajaran yang benar. Kalau kita taati, bejana hidup kita dipenuhi dengan harta surga, ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan. Lagi. Dalam segala hal kami ditindas. Ditindas namun tidak terjepit. Bayangkan bejana tanah liat ditindas, tidak terjepit terus. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kalau secara logika, bejana tanah liat dihempaskan ya hancur. Orang Jawa bilang makrompiang. Hancur sudah. Mau bikin apa sudah kalau dihempaskan. Tapi dikatakan tidak binasa. Tambah lagi tentang maut itu ayat 10. Disebutkan soal maut. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Tidak usah takut. Kita ada kemenangan, kekuatan dari firman memberikan kemenangan bagi kita. Ini makhluk yang kedua. Yesus melayani dikelilingi 4 murid di bumi. 4 murid pertama, generasi awal. Di surga, tahta Tuhan dikelilingi 4 makhluk. Jadi kita melayani bersuasana tahta surga. Ada karakter dari Yesus. Karakter raja berkemenangan, itu Petrus, makhluk bermuka singa. Karakter hamba, Andreas, ya, makhluk bermuka lembu, untuk karakter hamba. Taat, dengar-dengaran pada firman Tuhan. Berkorban apapun untuk kepentingan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Yang ketiga, Yakobus,
Murid yang ketiga Yakobus, ini makhluk bermuka manusia. Menunjukkan pribadi Yesus sebagai manusia sengsara. Dia manusia sengsara. Nah, ini karakter Yesus yang harus ada pada kita. Ya, rela sengsara daging tanpa dosa. Karena Yesus. Nah, ini harus ada pada kita. Rela sengsara daging tanpa dosa. Karena Yesus. Karena ibadah pelayanan. Karena firman pengajaran yang benar. Ya, rela sengsara. Ya. Kalau mau ikuti daging ngapain puasa? Besok lagi mau pimpin 2 puasa di tentena. Buat apa puasa ada makanan? Apalagi tadi istri saya bagara. Dia dorang masa yang enak tadi. Sampai kita, kalau semua buka kita ini. Masa yang enak. Kalau mau pikir mau ikuti daging ngapain puasa? Buat apa? Sengsara, tidak makan, tidak minum. Nah, tapi mau meneladani Yesus, melayani bersuasana kerajaan surga. Harus ada karakter Yesus dalam diri kita. Rela sengsara daging tanpa dosa. Karena Yesus, karena ibadah pelayanan. Karena firman pengajaran yang benar. Tujuannya apa? Tujuan sengsara ini apa? Sengsara karena Yesus itu bukan konyol. Ada tujuan yang mulia. Yang ada dampak atau hasil yang luar biasa yang kita akan raih. Pasal 5 2 Korintus. Pasal 4 tadi ayat yang selanjutnya 16 18. 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Nah, ini. Namun manusia batinia kami dibaharui. Dari sehari ke sehari. Tujuannya supaya kita mengalami pembaharuan hidup. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Puji Tuhan, ada kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini tujuannya supaya kita mengalami koban hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Sehingga bisa masuk pada kemuliaan kekal bersama Yesus. Amin. Itu tujuannya. Jadi jangan takut. Ya, biar kita diperhadapkan dengan himpitan, tekanan, sengsara. Oh, ada kemuliaan kekal. Tuhan sediakan bagi kita. Kita mau diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ya. Permulaan keubatan hidup itu dimulai dari mulut tidak berdusta. Itu permulaan keubatan hidup. Mulut tidak berdusta. Berarti bisa mengekang lidah, mengekang perkataan. Dalam Efesus 4 itu dikatakan biarlah kamu dibaharui. Dibaharui di dalam pikiranmu. Roh dan pikiran dibaharui. Kita dibaharui. Sampai kita bisa tidak berdusta lagi. Tidak salah dalam perkataan. Cobalah dibaca. Di dalam Efesus pasal yang keempat. Mari dibaca mulai ayat 23 sampai 25. Efesus 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah ini, apa tanda manusia baru? Tanda permulaan kehidupan hidup. Dimulai dari apa? Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah ini permulaan kehidupan hidup. Tidak berdusta, tidak ada dusta lagi. Ya, mulai dari saya sebagai gembala hamba Tuhan berupaya ini, jangan ada dusta lagi. Kita berupaya mengekang lidah, mengekang perkataan. Kita kekang ini. Ya, seperti permisia kuda dikasih tali kekang supaya bisa disetir. Bisa dikendalikan, nah, disetir mobil kali, dikendalikan belok kanan, belok kiri. Nah, ini kuda, nih, sapi juga dikasih tali itu supaya bisa dikendalikan. Nah, Alkitab mengatakan dalam suratan Yakobus, ibadah kita akan sia-sia
Kalau perkataan kita tidak bisa kita kekang, lidah tidak bisa kita kekang, ibadah kita sia-sia. Biar kita beribadah mungkin dari pagi sampai malam, sampai tengah malam. Ya. Tapi mulut kita tidak bisa kita kekang, berkata yang tidak benar, berkata sia-sia, berdusta, ibadahnya sia-sia. Nah ini koreksi untuk saya. Melayani 1 minggu full, tapi tidak bisa mengekang lidah, perkataan ibadahku sia-sia. Wah, saya tidak mau. Kita jaga ini. Ya, dalam Yakobus, mari. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, sia-sia ibadahnya. Buat apa? Kita beribadah misalkan tambah lagi doa puasa, doa semalam suntuk. Tapi begitu selesai season 1, cerita-cerita yang tidak beres. Selesai season 2, ya berdusta. Tuh. Waktu jam-jam istirahatnya berdusta dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya. Sia-sia ibadah kita. Sebaliknya, kalau kita mengekang lidah, menjaga perkataan, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ibadah pelayanan kita berkenan. Bahkan bukan cuma berkenan, meningkat pada ibadah yang dikatakan di ayat 27 nanti. Sejati. Ibadah yang sejati, ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat, berarti sempurna. Wah, bayangkan, ini dari lidah ini. Dari lidah, kalau kita bisa kekang, ibadah kita berkenan, meningkat pada ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat di hadapan Tuhan, sempurna. Nah ini kalau mau diukur kesempurnaan ibadah, jauhlah dari kesempurnaan. Alat kita masih sederhana, kadang mati lampu, hilang sinyal, nah itu bolak-balik, kasih hidup genset. Nah itu jauh dari kesempurnaan di mata manusia. Tapi kalau kita mengekang lidah, mungkin tadi ya, lari-lari kasih ke hidup genset. Lampu ini, tidak begitu kan. Sekalian olahraga kan, kasih turun puru. Lari-lari. Kita bisa mengekang lidah, biar kita ibadah alat sederhana. Apa adanya, apa yang kita gunakan. Tapi bisa mengekang itu ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Meningkat pada ibadah yang murni, yang tak bercacat. Ayat 27, mari dibaca. Yakobus 1. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Puji Tuhan. Nah ini di sini kita lihat tanda-tanda ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat. Apa tandanya? Nah, di sini dikatakan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Secara jasmani kita lakukan, perhatikan ya, mereka yang kekurangan dalam kesusahan, ayo ingat, bantu mereka. Tapi yang terutama penekanannya yang rohani. Tanda yang pertama, mengunjungi yatim piatu. Mengunjungi yatim piatu. Apa artinya ini? Yatim piatu berarti tidak punya ibu, tidak punya bapak lagi. Sudah putus hubungan dengan orang tua. Sudah tidak punya ibu, tidak punya bapak. Orang tua rohani kita adalah gembala. Gembala itu digambarkan atau diibaratkan seperti ibu yang mengasuh, merawat anak-anak rohaninya. Itu gembala, seperti seorang ibu yang mengasuh, merawat anak-anak rohani. Gembala itu juga seperti bapa yang mendidik, menasehati, mengajar anak-anak rohani. Itu gembala. Dia seperti ibu, khususnya bagi jiwa-jiwa baru. Seperti bapak, mengajar, menasehati bagi jiwa-jiwa yang sudah lama. Nah, itu fungsi gembala. Dalam 1 Tesalonika 2, dibacalah ini pendalaman Alkitab ya. Karena tadi terjeda dengan mati-mati lampu ya, gunakan waktu ya. Gunakan waktu. Ya. Mari kita baca ayat 1 Tesalonika 2 ayat 7 itu ibu, gembala seperti ibu, ayat 11 seperti bapa. Kita baca. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Nah ini ibu.
Seperti ibu, ramah, harus ramah terhadap jiwa baru, terhadap ya masih jiwa yang masih kanak-kanak. Ya, tugas gembala seperti ibu mengasuh, merawat dengan hati-hati untuk bertumbuh rohaninya. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap Ya. anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi Ya, seorang. ini gembala itu seperti bapa, mengasuh anak-anak, mendidik, menasihati, menguatkan, mendidik, mengajar anak-anak rohani. Nah, jadi mengunjungi yatim piatu artinya menjadi kehidupan yang mantap tergembala sehingga bisa bersaksi membawa jiwa-jiwa dalam penggembalaan. Nah, itu membawa jiwa-jiwa untuk tergembala. Bagaimana kita mau bawa jiwa-jiwa untuk tergembala, kita sendiri tidak tergembala. Kita yatim piatu, mau mengunjungi yatim piatu. Ya, bagaimana bisa? Nah, kita sudah punya ibu bapak tergembala, sungguh-sungguh mantap. Nah, baru bersaksi. Ayo, mari tergembala. Oh, ini berkatnya luar biasa. 3 macam ibadah saya ikuti, luar biasa. Kamu lihat sendiri bagaimana hidup saya diubahkan oleh firman. Bagaimana hidup saya, nikah saya dibenahi, ditolong. Orang tertarik. Oh iya ya. Iya ya. Nah, dia bisa datang tergembala juga. Bagaimana bisa kita mau bersaksi? Ayo tekun 3 macam ibadah. Biar saya tidak datang, kamu datang. Gimana bisa seperti itu? Nanti saya siapkan motor. Pakai itu motor. Datang bagi gereja. Ya, nanti sampaikan titip salam sama Pak Gembala, bilang kamu saya yang ajak. Ya, dia belum mantap tergembala, mau ajak jiwa-jiwa tergembala. Banyak seperti itu. Ya, jadi calo. Ayo poso calo di terminal. Ya, penumpang naik terus ke poso. Dia masih di terminal di Tentena. Tidak pernah ke poso. Tuhan tolong kita. Semoga kita bisa mengerti. Ayo ini ibadah yang sejati, ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat. Kunjungi yatim piatu. Mantap tergembala. Jadi kehidupan yang mantap tergembala. Nah, kemudian tanda kedua mengunjungi janda. Mengunjungi janda. Permisi ya, janda itu adalah kehidupan yang putus hubungan dengan suami. Suami kita Yesus. Suami kita kepala, suami itu kepala. Suami kita, kepala kita adalah Yesus. Itulah firman pengajaran yang benar. Yesus adalah firman pengajaran benar. Logos, firman pengajaran benar yang menjadi daging. Ya, itu Yesus. Mengunjungi janda artinya kita sudah berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, sehingga bisa bersaksi, membawa jiwa untuk masuk dalam pengajaran. Nah, kita dulu berpegang teguh pada firman pengajaran benar. Nah, untuk bisa bersaksi, membawa jiwa-jiwa masuk dalam pengajaran, menerima pengajaran yang benar. Ayo, kita mantap dulu. Mantap tergembala, baru bawa jiwa untuk tergembala. Mantap dalam pengajaran, baru bisa bawa jiwa dalam pengajaran. Kalau kita masih ragu, misalkan contoh ya pengalaman saya, sampai akhirnya dulu saya paling senang pelajaran matematika. Dari SD, SMP senang pelajaran matematika. Begitu masuk SMA dapat guru yang tidak terlalu ya maklumlah, dimaklumi waktu itu zaman kerusuhan. Satu guru mengajar di beberapa sekolah. Jadi guru kami sebenarnya beliau itu bukan guru matematika, dia itu guru bidang studi yang lain. Cuma karena tidak ada guru matematika, akhirnya beliau dipaksakan mengajar matematika. Jadi waktu itu dia ajar, dia menerangkan di papan tulis, dia kasih jawabannya, lalu saya protes. Salah Pak, bukan begitu jawabannya. Salah itu. Saya sudah dapat jawaban yang benar. Coba kamu jawab, kamu kerjakan di papan tulis. Saya kerjakan. Ini yang benar. Dari situ saya malas masuk belajar. Gurunya saja menerangkan salah jawabannya. Saya yang kerjakan. Ini yang benar. Dari situ mulai bolos.
Malas mengajar. Malas belajar. Sudah malas masuk pelajaran matematika. Malas. Nah, itu. Begitu masuk kelas 3, dapat guru kimia mengajar matematika. Tambah malas lagi. Akhirnya hampir tidak lulus saya waktu begitu ujian. Standar nilai 4, sekian, matematika saya nyaris tidak mencapai standar nilai. Waduh, hampir tidak lulus gara-gara pelajaran matematika. Padahal dulu SD sampai ikut lomba matematika ke Poso, SMP ikut olimpiade itu matematika dulu. Nah, begitu SMA ya nilainya langsung. Ya karena gitu. Nah, begitu juga soal pengajaran. Kita tidak teguh, lalu mau bersaksi pengajaran kepada orang. Ini pengajaran benar. Kira-kira masih kira-kira begini. Kira-kira dia tidak akan mau. Tapi kalau kita mantap yakin pada pengajaran, ada buah-buah pengajaran dalam diri kita, kita bersaksi orang bisa menerima. Amin. Nah, itu, ayo mengunjungi janda itu tanda ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat. Memang untuk mempraktekannya, untuk mantap tergembala, untuk berpegang teguh pada pengajaran benar, kita diperhadapkan dengan sengsara. Sengsara daging tanpa dosa. Diperhadapkan dengan sengsara. Tapi kita tidak boleh mundur. Biar kita menjadi makhluk yang di sekeliling tahta itu. Seperti makhluk yang bermuka manusia. Itu menunjukkan pribadi Yesus sebagai manusia sengsara. Nah, saya terlalu cepat ya, saya lupa ya. Muka singa itu, ya, Yesus sebagai raja itu diterangkan dalam Injil Matius. Kemudian muka lembu, Yesus sebagai hamba itu diterangkan oleh Injil Markus. Lukas itu menunjukkan Yesus sebagai manusia sengsara, makhluk bermuka manusia, diterangkan oleh Injil Lukas. Nah itu. Sekarang yang terakhir, 4. Ya, murid yang keempat itulah Yohanes, menunjukkan makhluk bermuka burung nasar. Nah, ini adalah pribadi Yesus sebagai anak Allah, mempelai pria surga. Yang akan menikah adalah anak, bukan bapa. Yesus anak Allah, mempelai pria surga, yang diterangkan oleh Injil Yohanes. Nah ini, ayo mari kita tampil sebagai makhluk bermuka singa, punya karakter raja, berkemenangan, ada wibawa firman. Tampil sebagai makhluk bermuka lembu, ya, punya karakter Yesus sebagai hamba, taat, mau mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan tubuh Kristus, kepentingan Tuhan. Tampil sebagai makhluk bermuka manusia, nah, punya karakter Yesus sebagai manusia sengsara, rela sengsara daging tanpa dosa. Untuk mantap tergembala, untuk berpegang pada pengajaran yang benar. Terakhir, Yohanes ini makhluk bermuka burung nasar. Yesus sebagai anak Allah, mempelai pria surga. Karakternya apa? Suci, lahir dan batin. Ini karakternya. Suci, lahir dan batin. Nah, ayo. Inilah hamba, inilah pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan yang melayani bersuasana kerajaan surga. Sesuai pola kerajaan surga. Yang melayani dengan wibawa firman. Berkemenangan. Melayani dengan ketaatan dan rela berkorban. Melayani dengan rela sengsara daging. Melayani dengan kesucian lahir batin. Suci lahir batin. Makanya mempelai wanita Tuhan memakai pakaian lenan halus. Itu yang berkilau-kilauan, itu menunjukkan kesucian lahir dan batin. Puji Tuhan. Nah, kalau kita bisa hidup suci, pasti ada kasih. Nah, kalau bisa hidup suci, pasti ada kasih. Kasih dan kesucian tidak bisa dipisah. Suci pasti ada kasih. Bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita baca ya, 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Bisa menyucikan diri suci oleh ketaatan kepada kebenaran.
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, ada kasih persaudaraan yang tulus Iya. ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Iya, puji Tuhan. Jadi kalau kita bisa hidup suci, sekali lagi pasti ada kasih. Kita bisa mengasihi sesama. Mengasihi sesama dengan tulus ikhlas. Dan bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita tidak bisa mengatakan saya mengasihi kamu, tapi tidak mengasihi Tuhan. Itu dusta namanya. Atau saya mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama. Itu dusta. Kalau kita mengasihi sesama, berarti juga mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dua ini tidak bisa dipisah. Dalam 1 Yohanes 4 itu. Baca lagi ya, baca lagi. Ayat 21. 1 Yohanes 4, 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Iya, dua-dua ini harus dilakukan. Dua loh batu, tidak bisa cuma satu. Loh batu yang pertama mengasihi Tuhan. Loh batu yang kedua enggak usah mengasihi sesama, jangan. Dua-dua harus ada. Nah, harus ada pada kita. Puji Tuhan. Nah, jadi karakter yang keempat ini kalau digabungkan, karakter suci dan punya kasih. Kita hidup suci dan memiliki kasih. Ini karakter yang harus ada pada kita. Hidup suci dan memiliki kasih. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kita bisa hidup suci. Memiliki kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Bukti bahwa kita sementara menantikan kedatangan Yesus dengan sungguh-sungguh. Punya karakter suci. Ini bukti bahwa kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan sungguh-sungguh. 1 Yohanes 3. Ayo kita bagian-bagian terakhir. Ayat 2 sampai 3. 1 Yohanes 3. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Puji Tuhan. Ini bukti kita menanti kedatangan Tuhan. Ya, kita siap untuk menyambut kedatangan Yesus mempelai pria surga. Ayo, biarlah 4 karakter Yesus ini ada pada kita. Belajar seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Hasilnya bagian terakhir. Hasilnya. Kalau karakter ini ada, 4 karakter ini ada. Kita lihat makhluk 4 makhluk itu memiliki 6 sayap. Nah, ini hasilnya. Kita akan menerima sayap dari Tuhan. Nah, yang digambarkan dengan 6 sayap yang dimiliki oleh makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Kita akan memiliki sayap Tuhan. Ini hasil. Kita memiliki sayap Tuhan. Nah, kita baca lagi. Wahyu 4 ayat 8. Bagian-bagian terakhir ya. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Iya, bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya. Terima kasih, sampai saja. Bersayap 6. Kepada kita, Tuhan akan memberikan 6 sayap. Luar biasa. 6 sayap ini. Apa itu 6 sayap? Apa ini? Wujudnya sekarang bagi kita. 6 sayap itu di Wahyu 12-14 cuma sepasang sayap kok. 2 sayap burung nasar yang besar. Apa maksudnya ini? 6 sayap ini. Nah, ayat diterangkan dengan ayat. Kita lihat kegunaan sayap-sayap ini. Kegunaan sayap-sayap 6 sayap ini. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 6 ayat 2. Kita lihat di situ. Yesaya pasal 6 ayat yang kedua. Para serafim itu berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Lihat, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka. Terus 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ini nanti akan membawa kita terbang ke padang gurun dan membawa kita terbang ke angkasa bertemu Yesus. Ini 6 sayap, yaitu 2 sayap menutupi muka. Ada 2 sayap menutupi muka.
Artinya, ini sayap dari Tuhan. Firman pengajaran yang benar dan Roh Kudus menguasai panca indera kita. Muka di sini ada panca indera. Menguasai panca indera, terutama mulut. Nah, sebab standar kesempurnaan adalah tidak salah dalam perkataan. Itu orang sempurna. Jadi firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus akan menguasai panca indera kita, terutama mulut, sampai kita tidak salah di dalam perkataan. Kita sempurna seperti Yesus. Catat saja Yakobus 3 ayat 2. Nah ini kalau kita melayani sesuai pola kerajaan surga tadi dengan 4 karakter Yesus tadi itu, oh pasti tidak akan salah lagi dalam perkataan. Mulutnya dikuasai oleh firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus. Panca inderanya, mata, telinga, semua dikuasai. Perasaan semua dikuasai oleh firman pengajaran benar dan Roh Kudus. Nah ini 2 sayap menutupi muka. Ayo kita periksa. Sudahkah ada sayap firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus menutupi muka kita? Bagaimana mulut kita, perkataan kita, telinga kita? Suka dengar apa? Firman atau dongeng atau lawak atau gosip-gosip. Mata kita mau memandang ladang Tuhan atau memandang perkara jasmani, memandang yang najis. Perasaan kita gampang tersinggung atau perasaan yang seperti Yesus, lemah lembut, rendah hati, taat. Nah ini kemudian tadi sudah 2 sayap ya. 2 sayap yang berikut menutupi kaki. Nah, berarti sudah 4 sayap. 2 sayap menutupi kaki. Artinya, ini kalau mau diterangkan lagi panjang lebar ya, tapi kita secara garis besarnya saja. Artinya firman pengajaran yang benar dan Roh Kudus menguasai perjalanan hidup kita. Supaya tidak tergelincir dan tersesat mengikut Tuhan. Berjalan terus di jalur yang benar sampai finish. Nah ini perjalanan hidup kita dikuasai. Firman pengajaran yang benar dan Roh Kudus menguasai perjalanan hidup kita. Supaya jangan tergelincir dan tersesat. Nah ini. Ayo tetap berada di jalur yang benar. Jangan kesana kemari, sudah jalur yang benar. Di jalur yang jalan yang lurus, jalannya Tuhan. Pengajaran yang benar. Puji Tuhan. Dan 2 sayap untuk melayang-layang. Ini artinya firman pengajaran benar dan Roh Kudus akan menyingkirkan kita ke padang gurun. Jauh dari mata antikris, Wahyu 12 ayat 14. Dan akan menerbangkan kita ke awan-awan. Berjumpa dengan Yesus mempelai pria surga. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Inilah sayap yang ada pada kita. Tuhan karuniakan kepada kita. Ayo mulai dari muka kita harus dikuasai panca indera. Kaki, perjalanan hidup, jangan tergelincir, jangan serong, jangan perjalanannya Yudas, jangan ada itu. Nah, itu kalau mau diterangkan lagi panjang lebar, wah. Banyak perjalanannya Kain, perjalanannya Korah, itu masih banyak lagi kalau mau dijabarkan. Tapi saya tidak cukup waktu untuk menerangkan itu. Siapa tahu nanti di ibadah-ibadah berikutnya kalau seizin Tuhan. Ya, kemudian 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Firman pengajaran dan Roh Kudus menyingkirkan kita ke padang gurun. Ayat terakhir Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Iya, terima kasih. Ini menyingkirkan kita ke padang gurun. Jauh dari mata ular, mata antikris. Ya, kita diluputkan Tuhan dari aniaya antikris. Kalau dari aniaya kita diluputkan, maka dari pencobaan, dari kecelakaan mara bahaya, Tuhan pasti meluputkan, Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Ya, Tuhan memelihara kita, melindungi kita dan akan menerbangkan kita ke awan-awan. Bertemu Yesus mempelai pria surga. Semoga kita bisa mengerti. Milikilah 4 karakter Yesus. Dia raja, punya wibawa firman berkemenangan. Dia hamba, biarlah kita taat, mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan tubuh Kristus. Dia juga manusia sengsara, kita mau rela sengsara daging tanpa dosa. Untuk tergembala, untuk
mantap tergembala, mantap dalam pengajaran sehingga bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kemudian punya karakter sebagai yang terakhir mempelai pria surga, anak Allah, suci lahir dan batin, punya kasih yang sempurna. Kita menerima naungan sayap Tuhan. 6 sayap, 2 sayap menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, 2 sayap akan menerbangkan kita ke padang gurun, ke awan-awan. Bertemu Yesus mempelai pria surga. Saya terbatas berkata-kata, biar Roh Kudus yang memberikan penerangan lebih lanjut kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman. Haleluya. Kita nyanyikan ini, sembunyikanlah daku. D. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan 2 sayap burung nasar, ku terbang jauh ke negeri kekal. Sembunyikanlah daku, haleluya. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan 2 sayap burung nasar, ku terbang jauh ke negeri kekal. Dengan bersenandung. Ya, kita mau dinaungi oleh sayap Tuhan. Milikilah karakter Yesus. Berjuang sampai kita mendapatkannya. Haleluya. Haleluya. Lagi. Haleluya. Haleluya. Biar pelayanan kita sesuai pola kerajaan surga. Pelayanan bersuasana tahta surga. Tidak mungkin Tuhan menelantarkan kita. Haleluya. Berikanlah daku Tuhan. Ini permohonan kita, berikan kami 2 sayap burung nasar yang besar Tuhan. Haleluya. 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 Sekali lagi, berikanlah daku Tuhan 2 sayap burung nasar yang besar. Kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. Yesus, naungi kami. Haleluya. 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 Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Biar kami memiliki karakter raja. Ada wibawa firman memberikan kemenangan. Haleluya. Karakter hamba, taat berkorban apapun. Haleluya. Karakter manusia sengsara. Haleluya. Haleluya.
Mau rela sengsara karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai memiliki karakter mempelai pria surga. Haleluya, haleluya. Kesucian dan kasih ada pada Kami. Yesus tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bisa memiliki karakter-Mu Tuhan. Engkau juga menyediakan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Supaya pribadi-Mu masuk dalam diri kami. Karakter-Mu ada dalam diri kami. Menggusur segala karakter daging kami Tuhan. Sucikan kami. Pelayan perjamuan suci tampil di depan. Sucikan kami Tuhan. Sucikan hamba-Mu. Sucikan pelayan-Mu Tuhan. Sucikan. Untuk kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan seluruh sidang jemaat. Sehingga lewat tubuh dan darah-Mu ini. Firman dipermanensikan dalam kehidupan kami. Mendarah daging dalam kehidupan kami. Karakter-Mu nyata dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Sambut terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Naikkan F. Haleluya. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari jahat. Berikanlah daku Tuhan kuasa yang burung nasar, ku terbang jauh ke negeri kekal. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Haleluya. Berikanlah daku Tuhan kuasa yang burung nasar, ku terbang jauh ke negeri kekal. Berikanlah daku Tuhan. Berikanlah daku Tuhan kuasa yang burung nasar, ku terbang jauh ke negeri kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu. Jaminan yang pasti. Firman-Mu Engkau mau mempermanensikannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tubuh kiri sebelah kanan. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dengan iman kita makan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan berkat. Haleluya. Haleluya. Letakkan tangan kiri di dada. Ini darah perjanjian. Darah Yesus di kayu salib yang dicurahkan kepada kita. Haleluya. Di dalamnya ada aliran-aliran karakter Yesus yang akan memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Klaim janji firman Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dengan iman kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kembali kita mengangkat kedua tangan. Haleluya. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar perhatian-Mu. Siapa kami? Haleluya. 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 Biar kami memiliki karakter-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Sembah syukur kepada-Mu. Haleluya. 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 Biar kami menerima naungan sayap Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Naungi kami. Tuhan tolong kami. Mampukan kami terus bertahan menanti kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan suci. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan satu pujian. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Ada hari senang buat saya. Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Sekali lagi kita panggil berdiri. Akan ada hari senang buat saya. Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Tuhan tinggal berdiri. Hari Minggu jam 7 pagi ibadah raya. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah berkati dalam ibadah pelayanan kami pada sore hari ini. Biar firman sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kami semua. Dan kami dimampukan untuk melakukan, praktekkan firman-Mu Tuhan. Segala pengorbanan umat-Mu, waktu, tenaga, harta karena Engkau balas berkati sudah janji firman. Terutama kaitkan hidup kami semua masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali Tuhan. Jangan ada satupun yang tertinggal binasa. Kerinduan hati kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Perlengkapi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Biar panca indera kami, perjalanan hidup kami, seluruh hidup kami dikuasai oleh firman dalam urapan Roh Kudus. Kami semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih umat-umat-Mu yang sakit ampuni jamah Tuhan sembuhkan. Yang lemah kuatkan dalam pencobaan berikan kemenangan. Yang susah Engkau hiburkan. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing. Serta lindungi, tibakan dan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembalikan di waktu-waktu ibadah akan datang. Dengan setia beribadah melayani, bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan.
Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati. Matikan gitu.